Bengkalis merupakan kabupaten terluar Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas 8.403,28 km persegi. Ibu kota kabupaten ini berada di Kota Bengkalis. Tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Untuk menuju ke Kabupaten Bengkalis, disediakan feri penyeberangan Roro, yaitu untuk menghubungkan Sungai Pakning dan Riau Daratan. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju Selat Malaka. Suku Melayu merupakan suku mayoritas asli Kabupaten Bengkalis, dan terdapat juga suku-suku lainnya seperti suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, dan etnis Tionghoa. Mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam, dan terdapat juga agama lainnya, di mana umat antar beragama saling hidup berdampingan satu sama lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa Bengkalis, Bandar Bengkalis pada lebih daripada 5 abad yang lalu itu adalah sebuah bandar perdagangan. Jadi di Pelabuhan Bengkalis berinteraksi berbagai pedagang dari segala penjuru dunia, termasuk dari Yaman, dari Arab, dari India, dan sebagainya. Jadi Islam pada awalnya berinteraksi, masyarakat Bengkalis pada saat itu berinteraksi dengan pedagang-pedagang, khususnya yang Muslim dari Hadramaut, dari Yaman dan sebagainya itu, mereka sudah bersentuhan dengan Islam. Namun sejarah juga mencatat bahwa pada pertengahan abad ke-15 Sultan Mansur Shah Melaka itu mengutus Tun Perak bendaharanya untuk menakluki negeri-negeri di Sumatera Timur. Nah, sebagai batu loncatan pertama itu mereka menakluk Bengkalis. Dari Bengkalis baru mereka ke Siak, ke Indragiri, ke Aru, ke Rokan, dan sebagainya. Di samping ekspedisi penaklukan tersebut, Tun Perak juga secara masif dan terstruktur mereka juga melakukan penyebaran agama Islam. Salah satunya misalnya dengan mengislamkan Sultan Siak atau Gasib, mungkin Megat Kudu pada saat itu diislamkan dengan menjadi Sultan Ibrahim. Jadi Bengkalis juga beberapa pembesar-pembesar di Bengkalis diislamkan oleh Tun Perak. Dengan sendirinya masyarakat di Bandar Bengkalis saat itu secara perlahan mulai mengenal Islam dan memeluk agama Islam. Peradaban agama Islam di Bengkalis begitu sangat pesat, di mana banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah dari pendiri dan tokoh-tokoh agama Islam terdahulu. Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Bengkalis. Ini dibuktikan dengan banyak bangunan masjid-masjid yang berdiri begitu megah dan kokoh. Untuk di kota Bengkalis sendiri, dapat kita jumpai beberapa bangunan masjid seperti Masjid Agung Istiqomah yang berdiri pada tahun 1999 dan mengambil gaya arsitektur Turki, Arab, dan budaya lokal Melayu. Selain Masjid Istiqomah,
terdapat juga masjid yang tidak kalah megahnya, yaitu Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Mubarak, dan Masjid At-Taqwa. Dari 4 masjid yang kita jumpai, masih banyak bangunan masjid lainnya di Kabupaten Bengkalis ini. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya salah satu masjid yang mempunyai makna sejarah bagi peradaban Islam di Kabupaten Bengkalis dan sebagai masjid tertua di Kabupaten Bengkalis. Masjid ini bernama Masjid Kuning yang terletak di Desa Senggoro, Jalan Panglima Minal, Kecamatan Bengkalis, dan berbatasan dengan Desa Air Putih. Berdasarkan pengetahuan kita hari ini, masjid yang ada hari ini itu memang itu adalah apa namanya? Artinya yang tertua yang ada sampai hari ini. Tapi kan tidak menutup kemungkinan sebelum itu kan ada masjid, ada apa? Karena di setiap perbatinan dulu itu kan tak mungkin tidak ada masjid kan, cuman bangunannya mungkin tidak sampai sekarang gitu, karena mungkin dari kayu, hanya langgar, bersifat langgar atau apa musola atau surau gitu kan. Nah kebetulan Masjid Kuning ini yang konon dibangun oleh Panglima Minal itu sampai hari ini masih ada gitu. Jadi mungkin dari antara bangunan-bangunan yang ada di Pulau Bengkalis hari ini, ya Masjid Kuning mungkin salah satu yang tertua gitu. Pulau Bengkalis sejak dahulu telah dihuni oleh manusia dengan pola kehidupan yang sangat tradisional dan telah memiliki tatanan pemerintahan, yaitu dalam bentuk perbatinan atau pemerintahan, terutama perbatinan orang-orang suku asli dan perbatinan Senggoro. Desa Senggoro berawal dari nama Sing yang berarti yang dalam bahasa Jawa, dan Goro berarti sebab. Nama ini muncul pada zaman penjajahan Belanda. Desa Senggoro adalah salah satu desa yang terdapat di pesisir Pulau Bengkalis. Awal adanya Desa Senggoro diperkirakan berdiri pada tahun 1850 Masehi pada pertengahan abad ke-19. Desa Senggoro memiliki perwakilan perbatinan, yaitu Laksamana Batin Hitam, salah satu pemuda yang bisa melindungi masyarakatnya, dan ia juga merupakan perwakilan desa untuk Kerajaan Siak Sri Indrapura. Bila dilihat dari namanya, masjid ini berbeda dengan nama masjid lainnya yang bernafaskan Islam dan bahasa Arab. Namun, masjid ini diberi nama melalui fenomena yang terjadi pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa masjid-masjid itu milik Allah, sehingga manusia tidak boleh beribadah kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, "Wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan menyembah sesuatu pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Masjid Kuning ini dalam beberapa literatur dan sumber sejarah yang kami temui berdasarkan dari mulut ke mulut dan orang-orang tua-tua kami dan pengurus-pengurus sebelumnya, dia berdiri pada tahun 1817. Dan di 1817 itu bukanlah angka yang pendek, dia adalah angka yang panjang. 1817 itu didirikanlah Masjid Kuning
yang sebelumnya didirikan oleh Panglima Minal yang kita sebut dengan Panglima Minal Gombak Bau yang hari ini menjadi BCB, Bengkalis Cagar Budaya. Nah, kemudian 1817 inilah didirikan masjid. Namun pada waktu itu belum ada nama resmi masjid ini diberi nama apa. Dalam beberapa sejarah yang kita tahu dan orang-orang tua kami yang pernah kami dengar dari mulut ke mulut, maka Panglima Minal ini itu menanam dua pohon kenanga. Ya, kenanga ini ada dua jenis yang warnanya, satu kenanga kuning dan satu lagi adalah kenanga yang berwarna putih. Yang kuning ini diperuntukkan untuk Panglima Minal, kemudian yang putih ini tadi diperuntukkan untuk istrinya. Nah, jadi dalam beberapa sejarah itu, jadi yang kuning untuk Minal, Panglima Minal, kemudian yang putih untuk istrinya. Jadi buat kesepakatan mana yang lebih dahulu berbunga, apakah kenanga kuning ini dulu berbunga atau kenanga putih ini yang berbunga. Maka disimpulkan setelah terus masjid ini sudah ada tapak pembangunannya, kemudian berbungalah bunga kenanga yang kuning ini tadi. Nah, kenanga kuning ini tadilah maka disebut dengan oleh masyarakat dan termasuk Panglima Minal, masyarakat setempat itu menyebutnya dengan Masjid Kuning. Nah, ini kenanga kuning tadi maka disebut dengan Masjid Kuning. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua dari cerita orang-orang tua kami juga bahwa ketika maghrib ini masjid dibangun oleh Panglima Minal, dulu di sekitaran ini ada pohon-pohonan. Jadi ketika matahari itu terbenam waktu menjelang maghrib, jadi dia akan terbenam itu akan muncul cahaya. Biasanya ini agak dekat dengan laut. Jadi cahaya dari terbenamnya matahari itu kena pada biasnya pohon-pohonan ini, maka cahaya ini memantulkan ke masjid. Jadi ketika masjid pada waktu itu belum punya warna atau belum bercat sama sekali, jadi cahaya itu membentuk seperti warna kuning. Nah, inilah mungkin dia disebut dengan namanya Masjid Kuning. Bukanlah bentuk asli dari masjid tersebut. Masjid Kuning ini telah mengalami beberapa kali renovasi, yaitu pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1970 hingga pada saat sekarang ini. Semua ini dilakukan dikarenakan bahagian bangunan ini sudah sangat termakan usia, di mana pada dahulunya masjid ini terbuat dari kayu dan direnovasi menjadi bangunan beton agar menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Ini adalah salah satu pintu utama dari pintu Masjid Kuning, yang mana dahulunya sampai sekarang tetap dijaga ada 3 pintu utama, yaitu yang ada di sebelah utara atau sebelah kanan dari masjid, kemudian ada 1 pintu di sebelah belakang dan 1 lagi di sebelah barat atau di sebelah kiri dari Masjid Kuning. Di Masjid Kuning ini masih terdapat ornamen yang aslinya, yaitu tiang yang 4 ini. Ini adalah tiang asli yang dari dahulu kala tetap dijaga keasliannya. Walaupun sudah berganti pengurus, tapi tetap tiang yang 4 ini tetap tidak dirubah. Cuman mungkin kita untuk mengikuti modern masjid, kita melambangkan menghiasinya dengan kaligrafi. Kemudian sesuai dengan Masjid Kuning ini, kita tetap memakai warna kuning sesuai dengan nama Masjid Kuningnya, yang mana tirai dari tirai masjid ini, pembatas ini tetap memakai warna kuning, ciri khas dari Masjid Kuning. Dan kaligrafi ini sudah menyesuaikan dengan bentuk modernnya, yaitu kaligrafi yang terukir dari tinta emas. Yang dulunya juga ada kaligrafi, tapi cuman ditulis tangan oleh seorang kaligrafi yang pandai menulis kaligrafi. Dan sekarang kaligrafi ini telah ditukar menjadi kaligrafi yang lebih modernisasi lagi. Kemudian di sini ada mimbar. Mimbar dari Masjid Kuning ini dulu tidak seperti ini. Dia hanya memakai mimbar seperti podium saja seperti ini. Cuman karena sudah lama dan termakan zaman, sudah lapuk, maka kita menggantinya dengan mimbar dari kayu jati. Di sini terdapat peta tanah wakaf Masjid Kuning.
Jadi Masjid Kuning ini alhamdulillah mempunyai tanah wakaf yang lumayan banyak. Di sini dalam daftar ada 30 kapling tanah wakaf yang diwakafkan oleh masyarakat sekitarnya untuk Masjid Kuning. Dan di sini kita buat peta sekaligus denah lokasi di mana tempat-tempat tanah wakaf itu berada. Masjid Kuning ini terletak di Jalan Panglima Minal, di mana nama jalan ini diambil nama pendiri Masjid Kuning itu sendiri, yaitu Panglima Minal, atau nama asli beliau adalah Gombak Bau, yang berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Panglima Minal dimakamkan di daerah Desa Air Putih, tidak jauh dari Masjid Kuning tersebut, dan terdapat beberapa makam di daerah pemakaman Panglima Minal tersebut. Masyarakat sekitar tidak memiliki catatan resmi terkait sejarah ini. Cerita tentang sejarah ini hanya didapatkan dari mulut ke mulut dari orang tua terdahulu, yang menyebabkan kurangnya bukti dan peninggalan sejarah dari Masjid Kuning dan Panglima Minal. Kan Panglima Minal ini kan masyarakat, karena pada waktu itu memang ada sayembara yang disampaikan oleh kerajaan Siak. Nah, jadi kan karena Bengkalis ini sebagai selat Bengkalis ini sebagai pintu masuknya dari perdagangan. Dalam literatur dan cerita dari mulut ke mulut dari orang-orang tua kita, tentu kalau barang banyak masuk, lintas masuk, banyak perampok atau lanun, kalau dalam bahasa dulu adalah lanun. Nah, ketika ada sayembara, barang siapa, mungkin lebih kurang begitu bunyinya, barang siapa yang bisa mampu menuntaskan para lanun itu, maka mungkin barangkali karena sayembara berkaitan dengan hadiah atau mungkin sesuatu yang diberikan imbalan. Nah, karena ini pintu masuk, ketika dengarnya Minal ini, maka beliau ikut dalam sayembara itu. Maka Minal ini termasuk adalah orang yang menumpaskan para lanun dan ikut dalam sayembara yang sudah disampaikan oleh kerajaan Siak itu. Nah, ketika dia mampu menuntaskan para lanun, maka dia diberilah gelar namanya Panglima. Nah, ketika dia berada di Bengkalis inilah, dia tugasnya itu menjaga pintu masuk selat ini supaya keamanan dari para pedagang-pedagang kita lebih terjamin. Nah, ketika dia berada di sini, maka beliaulah berusaha untuk membangun masjid ini yang kita sebut tadi pada tahun 1817 itu. Masjid Tapak, Masjid Kuning ini dibangun dengan bangunan yang barangkali sesuai pada zaman itu. Masjid Kuning ini sendiri diperuntukkan untuk umum, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Kuning ini, mulai dari sholat 5 waktu, acara besar agama Islam, hingga untuk kegiatan dakwah lainnya. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid terus berupaya untuk mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan kegiatan pengajian yang dilakukan setiap malam Jumat setelah sholat maghrib. Abi Hurairah radhiyallahu anhu sudah jauh lebih dulu dilakukan, disodorkan nama pamannya di hadapan Allah agar Islam ini dunia. Dua tokoh kafir, Allahumma izzal Islam bi Abi Jahlin wa Umar bin Al-Khattab. Dan kegiatan lainnya yaitu pengajian ibu-ibu desa Senggoro yang dilakukan setiap hari Jumat pada sore hari. Untuk meneruskan semangat perjuangan dari dakwah Panglima Minal, maka dimulai dari generasi muda dan anak-anak usia dini untuk lebih mengetahui dan memperdalam ilmu ajaran agama Islam, yaitu dengan melakukan kegiatan didikan subuh. Keberadaan Masjid Kuning ini
bagi masyarakat Desa Senggoro dirasakan sangatlah penting. Bagi masyarakat, masjid ini mempunyai nilai sejarah dan mempunyai peranan penting bagi kegiatan keagamaan, terutama untuk memperkokoh dan memperdalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazim